Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suyanta SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Yuwono MKom, Kepala SMA Negeri 2 Semarang. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Boja, Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD, beserta jajaran Dewan Guru dan staf karyawan yang berbahagia. Bapak dan Ibu Purna Tugas SMA Negeri 1 Boja yang hadir pada sore hari ini, yaitu Ibu Masrokah SPD, Ibu Dr. Anda Sri Ciptaningsih SPD MPD, Bapak Dr. Andes Istarodi, Bapak Muhajiri SPD, dan Ibu Dr. Anda Sri Nur Ahdiah SPD. Anak-anakku, perwakilan MPK dan OSIS SMA Negeri 1 Boja yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam acara talk show dalam rangka menyambut HUT SMA Negeri 1 Boja ke-36 dan menyambut Hari Guru Nasional tahun 2021 dengan tema Guru Inspiratif. Pada sore hari ini, ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk merayakan momen yang penuh kebahagiaan ini. Marilah bersama-sama kita mulai acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zainal Arifin SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita berdoa, ini yang ketiga Pak. Tadi ada upacara, tadi ada syukuran, dan sekarang ini ada talk show kita berdoa. Namun tidak ada salahnya semakin banyak doa, insya Allah apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan akan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa aldi mustanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpah nikmat dan karunia-Mu. Pada siang ini kami dipertemukan dalam acara talk show tentang guru inspiratif. Kami memohon acara ini selalu berada di dalam perlindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyatukan hati setiap manusia. Satukanlah hati-hati kami, kukuhkan ikatan kami, eratkan tali persaudaraan kami, kukuhkan hasrat dan cita-cita kami agar senantiasa berjalan dalam ridho-Mu untuk memajukan SMA Negeri 1 Boja. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, segenap orang Islam dan orang yang beriman yang hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, kita akan simak bersama sambutan Kepala SMA Negeri 1 Boja kepada Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh kami hormati Bapak Suyanto SPD MPD, yang kami hormati Bapak Yuwana SPD MKom, yang kami hormati Bapak Ibu mantan guru SMA Negeri 1 Boja, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Boja, dan yang sungguh saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku perwakilan MPK atau OSIS di SMA Negeri 1 Boja ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan budi syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah rahmat hidayahnya, sehingga siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan talkshow peringatan HUT SMA Negeri 1 Boja sekaligus peringatan Hari Guru Nasional dengan tema Guru Inspiratif dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Suyanta, Pak Yuwana, dan Bapak Ibu semua di SMA Negeri 1 Boja ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin Bapak Ibu ini banyak sekali kesibukan, tetapi bisa meluangkan waktu untuk hadir di dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini terasa spesial sekali bagi kami. Kami sungguh berbahagia kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, senior-senior kami, dan bahkan tokoh-tokoh pendidikan yang memang kami idam-idamkan bisa hadir di dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sengaja menghadirkan Bapak Suyanta dan juga Bapak ini karena beliau berdua pernah mengabdi di SMA Negeri 1 Boja ini, dan juga Bapak Ibu mantan guru SMA Boja ini, beliau tidak sekedar mengabdi, tetapi beliau punya kegiatan yang besar. Beliaunya itu ahlinya perubahan, begitu, merubah sekolah menjadi lebih baik. Dan sekarang ini sekolah kita berkat kerja kelas beliau juga ini menjadi besar semacam ini. Ini betul-betul andil beliau yang dulu pernah memulai membesarkan. Dan alhamdulillah sekarang tidak hanya membesarkan sekolah-sekolah di Jawa Tengah, tapi pendidikan di Jawa Tengah dan juga di Indonesia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami harapkan dengan hadirnya beliau-beliau ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan semangat baru ya untuk melakukan meningkatkan perubahan-perubahan seperti yang telah dilakukan oleh beliau ini ya. Masih banyak hal yang nanti bisa digali, nanti akan digali lewat melalui talkshow ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama juga panitia yang telah berupaya untuk mewujudkan kegiatan ini, juga anak-anak nanti yang akan menampilkan untuk menyegarkan suasana ini. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita dua orang yang sangat luar biasa dan inspiratif untuk berbincang dan bernostalgia bersama kita, karena beliau berdua ini adalah dua orang yang merasakan perjalanan membuat SMA Negeri 1 Boja seperti sekarang ini. Namun kita dengarkan terlebih dahulu lagu medley daerah yang akan dinyanyikan oleh trio keren juara 1 lomba menyanyi dalam rangka Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Boja.
beragam budaya, bahasa, nuansa tercurah pada setiap lagu di daerahnya. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Mbak Manapur di Salakarang, Mbak Manapur di Salakarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Dia si jali-jali, lagunya enak merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Sayang, sayang, sifat kokaan mateku, teko gorokan. Sayang, 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 sifat kokaan mateku, teko gorokan. Sayang, sajojo, sajojo. Yo beram komi sama parisa muna keke, sama muna keke. Solerang, 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 anak yang manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Gampang dan jauh di matu, gunung seseiwa kulitnya. Takkan maju kawan-kawan alamu, sangke basulil yang sunya. Jangi janger, seng-sengi, seng-seng janger, seng-sengi, seng-seng janger. Serepe yo mane nyore, kelap-kelap ngelapungnya. Masat ngapung jauh di awang-awang, mau bergenjang jana bangun tayang karingrang. Suku naranggaos raja pamatuk nangeluk, ngapak mega bari berna tarik nyuruh. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing Tuhan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di kambing baru. Nangis anakku sing ayu rupane, dadi pendekaren bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sambut Bapak Suyanta SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Dr. Andes Yuwono MKom, Kepala SMA Negeri 2 Semarang, bersama host kita yaitu Bapak Agus Riyadi SPD. Setiap orang punya mimpi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Sukses bukanlah suatu kebetulan. Ia terbentuk diawali dari doa,
kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan cinta akan apa yang dia lakukan. Bahkan kegagalan selalu menyertainya sebagai pintu untuk meraih sebuah kesuksesan. Apakah benar sebuah kesuksesan itu perlu pengorbanan dan perjuangan? Mari kita tanyakan pada dua tokoh inspiratif bidang pendidikan yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Suyanta, SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Yuwono, MKom. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan petunjuk dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat hari ulang tahun SMA Negeri 1 Boja ke-36. Semoga selalu menjadi yang terbaik dan terdepan. Peace and the best. Bapak Ibu hadirin sekalian, di siang hari ini atau di sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu hebat di sekeliling kita. Ada Bapak Suyanta, kemudian Bapak Yuwono, dan senior-senior kita ada Bu Cipta, Bu Masuka, Bu Nur, Pak Istaroji, Pak Wajiri. Beliau-beliau inilah yang sejak awal berdiri SMA Negeri 1 Boja ini sehingga sampai hebat ini berkat jasa-jasa beliau semuanya. Terima kasih kami ucapkan kerawuan semuanya. Di sore siang hari ini, Bapak Suyanto ini beliau ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Suyanta, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik tentunya, Mas Ya. Bagus. Ya, terima kasih. Bapak Yuwono, yang kedua adalah Bapak Yuwono MKom. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 2 Semarang dan sekaligus PLT Kepala SMA Negeri 1 Semarang. Selamat siang Pak Yuwono, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berdua ini adalah pernah menjadi bagian besar keluarga SMA Negeri 1 Boja. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, ini mungkin ada semacam kenangan Pak Yanta. Ini Pak Suyanta ini mungkin sudah beberapa tahun di SMA Negeri 1 Boja. Apa sih kenangan Bapak selama di SMA Negeri 1 Boja? Mungkin ada kenangan manis, kenangan pahit. Kira-kira apa Bapak Suyanta? Terima kasih. Banyak yang kami dapat dari sini, sebuah pengalaman hidup, tetapi juga ada pembelajaran yang luar biasa. Yaitu apa? Waktu itu kami bersama guru-guru bermimpi. Tadi yang disampaikan itu bahwa mimpi akan jadi kenyataan. The dream become true. Istilahnya begitu. Ya. Dulu saya sama teman-teman ini kan pada naik motor. Kita pengen punya mimpi, pada saatnya kita mobil. Saya bilang sama teman-teman waktu itu, teman-teman, ini nanti tempat parkir kita ini harus luas. Maka kita harus nanti sini penuh mobil. Nah, maka kita harus latihan nyupir bersama waktu itu, nyupir bersama. Sehingga sampai teman-teman, jadi kami menyupir belum bisa tuh ngajari yang teman yang belum bisa. Jadi akhirnya nabrak perbaiki. Nah itu pengalaman yang bagi kami waktu itu ya istimewa. Ini yang kemudian ada pengalaman lagi yang nampaknya banyak. Jadi teman-teman itu kompak, keterbukaan, namanya teman itu gitu, teman. Jadi merasakan teman itu ya disitulah pentingnya sebuah teman untuk berdiskusi, berbincang-bincang. Ada kalanya ada hal yang ringan-ringan, ada yang bagus atau yang untuk perbaikan sekolah. Ini yang kami lakukan. Terima kasih Pak Enta. Mungkin berbeda dengan Pak Yuwono ini yang juga merupakan pernah menjadi juga bagian keluarga besar dari SMA Negeri 1 Boja. Kira-kira apa ini Bapak? Kenangan yang terindah mungkin itu bisa disampaikan terlebih dahulu. Iya, terima kasih.
di SMA Negeri 1 Boja ini, terus terang aja awal saya menjadi pegawai negeri. Pada waktu datang kehujanan, hujan deras sekali. Masuk ke sini, kemudian saya menghadap kepala sekolah Pak Muryono. Waktu itu Pak Muryono, saya hanya menyampaikan begini, Pak Muryono, saya sekarang mendapatkan SK dan mendapatkan tugas di SMA Negeri 1 Boja. Saya mempunyai pekerjaan lain banyak sekali, tetapi pekerjaan lain itu akan saya tinggalkan begitu SMA Boja membutuhkan saya. Itu pertama kali saya datang dan menghadap Pak Muryono. Ya, jadi semua pekerjaan saya tinggalkan untuk SMA 1 Boja. Di SMA 1 Boja luar biasa, ya, dengan Pak Yanta, kemudian dengan teman-teman yang paling saya terkenang itu, saya dulu hanya bercanda sebenarnya. Pak Yono penjenengan jadi bendahara koperasi gitu. Langsung menjadi bendahara koperasi. Saya nggak mau, saya pengennya jadi ketua. Ternyata dipilih ketua betulan. Ya. Itu pekerjaan yang cukup berat sebenarnya, bercanda tetapi menjadi sungguhan. Ternyata setelah menjadi ketua, kemudian begitu mau memilih komponennya, salah satunya Pak Pras, Pak Sirot. Pak Sirot itu mau asalkan diajari membuat laporan. Saya beritahu, membuat laporan itu gampang Pak Sirot, tetapi syaratnya harus makan sate dulu gitu. Ya. Sebelum makan sate maka ilmunya nggak keluar gitu. Akhirnya kemudian saya ajari, kelihatannya katanya sekarang ilmunya masih dipakai sampai sekarang. Ternyata laporan keuangan itu tidak sulit. Kuncinya hanya pada buku harian dan kejujuran, hanya itu saja. Dan anak-anak di SMA Boja luar biasa, sampai saya terkenang sampai sekarang itu apa? Anak-anak di SMA Boja itu kalau ada soal 40, soal ekonomi itu saya ukurannya, betul rata-rata itu antara 30 sampai 32, itu betul rata-rata, berarti ada yang betul semua, 36, tak bawa ke Semarang untuk ukuran yang ada di Semarang. Di Semarang itu SMA 2 itu kalau dibuat rata-rata yaitu 30 sampai 32 itu. Di sekolah yang lain lebih rendah daripada itu. Artinya anak-anak SMA Boja itu anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang hebat dan bisa dibawa untuk maju dengan cepat. Kalau sekolah-sekolah lain itu hanya mungkin berjalan kaki, bersaing gitu, kita bisa berlari. Kalau sekolah yang lain berlari, maka SMA Boja ini bisa melompat sehingga nanti mencapai tujuan lebih cepat daripada yang diperkirakan, melebihi ekspektasi. Ya. Itu kenangan saya di situ. Makanya saya terkenang sekali dengan SMA Boja ini. Kalau kembali ke Boja ini saya serasa kembali ke rumah. Ke rumah sendiri ya, aja. Itu, ya. Terima kasih untuk beliau berdua ini. Beliau berdua ini sangat mendarah daging, sangat mengenang betul dengan SMA Negeri 1 Boja. Artinya memang betul-betul beliau ini berangkat dari sini, memang ini terbukti dengan masih teringat memori-memori yang pernah dilakukan di SMA Negeri 1 Boja. Nah, Pak, ini berkaitan dengan cita-cita. Ini mumpung ada anak-anak juga di sini. Beliau ini merupakan tokoh. Ini jangan-jangan Pak Yanta ini dulu sebetulnya tidak ingin menjadi sekdin ini, kok tiba-tiba jadi sekdin. Nah, ini bisa untuk inspirasi anak-anak, Pak. Bagaimana ini sebetulnya cita-cita Pak Yanta ini sebetulnya itu apa? Apakah ini meleset atau memang ini benar sesuai dengan yang apa yang dicita-citakan? Ini untuk anak-anak Pak terutama. Nggih, monggo Pak Yanta. Jujur waktu itu saya tuh tidak ada mimpi ya. Mimpi artinya pengen jangan menjadi sekdin. Jadi kepala sekolah aja tidak. Tetapi setiap saya di suatu institusi, ternyata kami waktu itu selalu mengkritisi. Jadi apa yang terjadi di lapangan, oh yang terjadi begini, menurut pemikiran saya begini. Terus hal itu saya diskusikan dengan teman-teman. Saya Pak Pras, Pak Amin, Pak Iswe, kemudian banyak teman-teman, Pak San, termasuk dulu Bu Kami Hartati dan lain itu. Jadi yang terjadi di lapangan, kemudian mimpi kami apa, kami diskusikan, terus kami komunikasikan
Nah, waktu itu kita sampai membuat ada pertemuan rutin sebulan sekali yang dulu nggak pernah. Nah, ternyata di situ itu ada hal yang menarik begini. Apa yang kita bikin itu ternyata yang sekarang menjadi persyaratan SDM yaitu 4C. Jadi ada critical thinking, Iya. ada kreativitas, kemudian ada kolaborasi dan tentunya ada komunikasi. Komunikasi. Itu ternyata kami ini yang saya Pak Pras CS ini, Pak Yon itu kan junior saya waktu itu, masih di sini kan masih junior saya. Iya. Ya, waktu itu Pak ya. Iya. Yang saya datang ini ya masih kita ajari macam-macam itu waktu. Ternyata kami dulu itu sudah memberlakukan berpikir 4C itu. Ini apa yang pertama. itu? Iya, ya. 4C. 4C itu apa? Ya, 4C. Critical thinking, kreativitas, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Ini yang keterampilan 4C abad 21. Jadi kita waktu itu abad 20 sudah melakukan pemikiran abad 21. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ternyata tadi nggak sengaja ya, the dream become true. Impian jadi kenyataan, tapi mimpinya mimpi nggak sengaja. Misalnya begini, saya seorang guru biasa, terus kemudian kami melihat kepala sekolah. Wah, andai kan saya kepala sekolah, nggak begitu, nah, gitu ya. Jadi ini hanya sebuah mimpi bukan mimpi ingin ya, tapi andai kan saya kepala sekolah, nggak gitu sih. Oh, saya begini. Terus kemudian saya jadi apa gitu? Andai kan saya kepala cabang dinas, nggak gitu. Saya jadi kepala sekolah terus ada kabit. Kabit kok. Artinya apa yang dilakukan beliau, saya tidak mengatakan benar salahnya, tetapi cara. Oh nggak begitu. Kalau saya, oh mungkin begini. Nah disitulah tadi impian jadi kenyataan. Jadi kepada kemudian yang anak-anak sekalian atau adik-adik atau ini termasuk teman-teman guru kami yang masih muda-muda itu ya juga harus punya keinginan, punya kayak mimpi. Meskipun mimpi itu kan kadang kita kan nggak berani, tapi saat ini harus berani. Oh, saya nanti akan jadi kepala sekolah, entah cepat atau lambat akan terwujud, kan begitu kan? Iya. Ya, itu begitu. Tapi kalau misalnya kayak Pak Pras, kemudian Pak San, jangan bermimpi jadi kepala sekolah. Karena sudah bahasannya mati halus itu nggak diapakan, udah syaratnya udah nggak masuk. Nah, tetapi ada yang masih bisa dilakukan oleh Pak San CS, yaitu apa? Itu? Menjadikan temannya jadi kepala sekolah. Ya. Ini yang dilakukan. Iya. Apalagi saya ini kan mungkin bentar lagi pensiun sama Pak San sama itu pensiun. Kita akan bangga. Nah, itu kalau teman kita, murid kita itu bisa lebih dari itu. Nah, misalnya kita bisa menunjukkan ke teman, oh gini loh, caranya begini. Ternyata menjadi kepala sekolah itu bukan sulit. Gitu. Jadi kepala cabang dinas itu bukan sulit. Jadi apa? Sekdin. Ya nggak sulit-sulit amat. Ya hanya bekerja. Oh di sini ada, kan setiap saat itu ada gini Pak. Bekerja itu pasti ada permasalahan, diatasi. Iya. Terus kemudian kita coba kalau sudah diatasi, kita membuat ini ada nggak bisa lebih baik. Jadi kreativitas, inovasi. Dilakukan begitu. Dan dimanapun sama Pak. Jadi kalau ada yang membayangkan, sekdin itu gini, enggak, sama aja seperti wali kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas itu ya pekerjaannya ya andekan sulit ya sesulit sekdin, andekan mengasihkan foto itu andekan jadi sama. Nah di situ yang menjadi penting manakala kalau kita ini tadi saya Pak Yono dan teman-teman itu kan ada yang dikenang bersama, membuat bersama. Jadi kan ada istilah mohon maaf yang guru bahasa Inggris ya, ada istilah gini, story not history, but history make a lot of story. Jadi cerita itu sejarah. Tapi kalau kita membuat sejarah bersama,
kita bisa membuat cerita banyak. Saya bisa membuat cerita tentang, misalnya kita bersama-sama membangun SMA Buja. Itu keberhasilan bersama, bukan keberhasilan individual. Nah, begitu ini berhasil, siapapun boleh mengaku. Jadi misalnya membangun gedung ini, gedung ini, gimana bangun gedung ini? Semua dulu banyak orang yang terlibat. Ada yang perannya macam-macam. Tapi begitu udah jadi, yang teman office boy bisa bercerita, teman satpam bisa bercerita, wakaseknya dulu itu bisa bercerita, kepalanya bisa bercerita. Tapi mereka bercerita itu adalah pemeran utamanya adalah mereka masing-masing. Nah, itu begitu. Dan itu nggak ada yang dirugikan. Jadi keberhasilan diakui siapapun itu nggak ada yang dirugikan. Nah, tetapi kalau suatu kerja kolektif menghasilkan hal yang buruk, itu akan ditimpakan ke satu orang pasti itu. Nah, maka dari itu apa yang dibangun bersama di SMA Buja waktu itu, kita dulu namanya MBS itu belum ada. Kita ini mereka-reka apa istilahnya waktu itu tuh. Saya sama Pak Prasi, manajemen berbasis sekolah waktu itu gitu. Mungkin orang Semarang aja belum ngerti itu istilah itu. Tapi kita sudah menemukan di sini. Makanya saya melihat potensi luar biasa di Buja. Saya melihat potensi seperti Pak Yu tadi juga bilang, oh ternyata saya menjadi begini nih diajari dari Buja. Nah, gitu. Nah, ini menggelitik saya ini Pak Yanta. Kesuksesan seseorang itu tidak lepas dari bantuan orang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya, peran istri Pak Yanta ini bagaimana di dalam Pak Yanta ini bisa sukses? Nah, ini perlu diketahui terutama untuk pembelajaran ibu-ibu yang ada di sini Pak Yanta. Jadi orang itu kan tinggal mempersepsikan. Persepsi itu kan tergantung. Contohnya begini, istri ke kita itu tanda petik banyak bicara. Tergantung kita persepsinya apa. Oh persepsinya tuh, cerewet, enggak. Ada yang mengatakan, perhatian banget. Kan begitu kan ya? Kan berarti bagaimana apapun termasuk istri itu, tapi bagi bapak-bapak, apapun yang dilakukan istri bisa kita pandang itu positif semuanya. Dukungan, mendukung, begitu kan ya. Tapi jangan sampai seperti guyonnya Pak Sirot. Pak Sirot kan pernah guyon Pak Sirot. Pak Sirot itu begini, Pak Sirot itu begini. Kalau saya istri satu aja menjadi sekdin. Bayangin kalau saya memiliki istri 3, mungkin lebih sukses lagi gitu. Itu Pak Sirot. Ini ojo di gugu ya, Itu begitu. Iya. Jadi yang jelas kita peran wanita, entah itu teman, entah itu orang tua atau istri, itu luar biasa. Banyak hal yang laki-laki tidak bisa, tapi wanita bisa. Ini jangan remehkan wanita gitu kan, artinya gitu. Pak Yanta, jadi ini pembelajaran juga dari Pak Yanta ya. Jadi seorang istri itu juga mempunyai peran yang sangat kuat di dalam mendukung suami untuk mencapai kesuksesan. Doa istri pasti menyertainya. Tapi tadi pesan Pak Yanta, banyak doa bukan berarti banyak istri, tapi istri tetap satu gitu. Terima kasih. Kembali ke Pak Yono. Nah, ini Pak Yono kembali tadi. Ini Pak Yanta sudah banyak bercerita tentang cita-cita. Lah ini Pak Yono ini bagaimana ini Pak? Apakah sebetulnya cita-cita sejak kecil itu memang ingin jadi guru atau sebetulnya tidak jadi guru itu karena tidak keinginan diri sendiri atau bagaimana Pak? Ini apa nggak lebih menarik cerita tentang istri dulu? Ya, begini. Jadi saya dulu memang bercita-cita, hati nurani saya selalu mengatakan saya jadi seorang guru. Nggak ada cita-cita sedikit pun menjadi kepala sekolah.
Ya, sama sekali nggak ada cita-cita untuk menjadi kepala sekolah. Setiap ada kesempatan saya mengajar dengan baik, bisa menyentuh anak, dalam arti menyentuh anak, bisa memberi kesempatan kepada anak untuk apa ya namanya berlomba, itu saya sudah senang sekali gitu. Jadi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk berkolaborasi, berkreasi. Saya pernah menjadi seorang siswa baru bisa mengikuti lomba di babak pertama kalah. Itu ingatan saya seumur hidup, saya ingat gitu. Maka ini saya terapkan pada anak-anak, beri kesempatan kepada anak. Walaupun hanya mengikuti lomba saja, maka dia akan teringat seumur hidupnya. Apalagi juara, pasti akan terkenang. Beri kesempatan itu. Kemudian cita-cita menjadi kepala sekolah itu sama sekali nggak ada. Tetapi saya setiap melakukan kegiatan harus menjadi yang terbaik. Ya, harus menjadi yang terbaik. Kalau ninggalkan tempat, ya ninggalkan yang terbaik. Alhamdulillah saya masih ingat betul pada waktu meninggalkan di SMA Boja ini, saya ingat ekonomi peringkat 1 tingkat Kabupaten Kendal, Pak Yanta. Ya. Tetapi saya pernah ketakutan pada waktu di SMA Semea dulu, pada waktu GTT saya punya anak 1 perempuan. Kemudian begitu ke Boja punya anak 1 laki-laki. Pindah ke SMA 8 punya tambah 1 lagi anak. Saya pindah ke SMA 13 itu takut. Ojo-ojo tambah meneh siji. Pindah lagi ke SMA 11. Ojo-ojo tambah lagi. Lah nek setiap pindah tambah siji, lah piro iku nanti ya. Itu hanya dalam perjalanan seperti itu. Tapi kan kita melihat bisa kita habis ini, habis ini, habis ini nih. Tetapi memberikan kesan yang terbaik pada tempat yang kita tinggalkan itu harus. Hukumnya adalah mutlak kalau saya. Jadi jangan sampai meninggalkan hal yang kurang baik di tempat yang kita tinggalkan. Itulah yang terbaik. Kemudian menjadi kepala sekolah dulu bukan cita-cita. Saya hanya dimotivasi. Saya bisa pindah ke Semarang aja saya sudah senang sekali. Bu Rukisti itu saya merayu Bu Rukisti sampai 3 hari berturut-turut saya. Hari pertama enggak mau Pak Yu, saya pokoknya enggak mau, saya tetap pilih di SMA 8. Hari kedua, Bu tolong ya Bu, saya hitungkan perjalanan, waktu yang diluangkan, kedekatan dengan anak, dengan keluarga, kelihatannya sudah mulai tergerak, tapi belum mau. Di hari ketiga saya coba ya Pak Yu gitu. Alhamdulillah saya bisa mutasi Pak, bisa ke Semarang. Ke Semarang itu apa tuh sebenarnya cita-cita saya dekat dengan keluarga. Karena kita bekerja keras untuk keluarga, bekerja giat juga untuk keluarga, dekat dengan keluarga. Kalau hari Kamis bisa nganter anak berangkat ke sekolah TK, ke SD, itu kebahagiaan bagi saya. Itu sehingga nanti sebenarnya bukan cita-cita, tetapi peluang yang diberikan. Pada waktu ditanya oleh Dewan Juri, apakah Bapak waktu menjadi guru prestasi, apakah Bapak orang yang berprestasi di sekolah? Bapak, saya tidak tahu saya berprestasi atau tidak. Ya, betul-betul saya tidak tahu. Nek koyok ngene iki berprestasi apa ora, saya nggak bisa jawab. Ya. Kemudian kalau menjadi kepala sekolah tadi sebenarnya kalau menjadi guru itu bisa menggerakkan 1 kelas anak. Mau dibawa kemana itu hanya menggerakkan 1 kelas. Kalau kepala sekolah itu bisa menggerakkan seluruh sekolahan. Mau dibawa menjadi baik atau mereka menjadi mulia semuanya, itu kan luar biasa sebenarnya. Maka cita-citanya hanya membawa baik sekolah menjadi sekolah yang luar biasa, bukan SLB loh ya, sekolah yang luar biasa dengan prestasi gitu. Itu bagus. Terima kasih Pak Yono. Kembali tambah lagi. Jadi ini tentang profesi guru ya. Ini kan kebetulan hari guru. Kita coba renungkan sebuah profesi yang paling diingat oleh setiap orang. Apa itu? Guru. Pasti masih ingat. Jadi misalnya siapa gurumu waktu di SMP? Oh ini. Tapi kepalanya siapa? Nggak ngerti. Betul. Betul. Betul itu. Jadi apalagi siapa? Sekdine belas rak mudeng. Makanya berbahagia itu menjadi guru itu luar biasa. Untung kami sama Pak Yono itu
bertahun-tahun menjadi guru, sehingga sampai sekarang pun saya di kampung itu dipanggilnya Mas Guru, tidak Mas Sekdin, ya gitu. Ya betul. Dan itu panggilan Mas Guru itu ya, wah luar biasa. Jadi kepada teman-teman guru ya, selamat Hari Guru. Kemudian sebuah pembelajaran hari ini luar biasa. Ini tagline-nya itu kan bekerja dengan hati, doing by heart. Gitu. Memang bekerja itu jangan hanya pakai nalar hasil aja, tapi juga hati. Dengan hati itu kita bisa menyentuh sebuah ini. Jadi misalnya pada anak-anak itu disentuh dengan hati itu lebih terkena. Makanya kita ini dengan guru kita waktu SD, SMP, SMA masih ingat ketemu gurunya, meskipun gurunya udah nggak ingat, kita masih Pak Guru, kan begitu Pak? Iya. Tapi ketemu Pak Bupati, mantan Bupatinya, Pak Bupati enggak gitu, betul. Tapi guru itu memang luar biasa, sehingga para teman-teman berbahagialah, berbanggalah menjadi guru, begitu. Gitu. Terima kasih, bagus sekali statement dari Pak Suyanta. Satu lagi Pak Suyanta, perjalanan karir Pak Suyanta ini dimulai dari seorang guru, kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi kabid, kemudian kacabdin, sampai dengan menjadi sekdin. Ya. Ini tentu perjalanan yang luar biasa dari fungsional ke struktural ya, kalau berbilang seperti ini. Nah, yang kami ingin tanyakan, ini tentu kesibukannya luar biasa sekali dengan adanya perubahan seperti itu. Nah, untuk ke depan Pak Suyanta, ini untuk di dunia pendidikan, tentu Pak Yanta di sini mempunyai pemikiran yang lebih jauh. Bagaimana sih untuk memajukan pendidikan, terutama di Jawa Tengah ini, yang notabene ini kebetulan kita berduka karena adanya pandemi. Ini sudah barang tentu Bapak Ibu semua ini sudah bertahun-tahun Pak Yanta ini mengalami pandemi ini, dan sangat rindu dan kangen sekali bertemu dengan siswa. Nah, ini bagaimana Pak Yanta ini untuk mengatasi hal seperti itu supaya Bapak Ibu guru ini tetap semangat di dalam mengajar di masa era pandemi ini. Baik, terima kasih. Sebelum ke situ, kami sedikit memberikan pengalaman hidup kepada teman-teman. Jadi saya waktu mengajar di sini, saya bukan guru yang terbaik di sini. Saya pindah ke Boyolali dalam guru tersebut, komunitas guru, saya bukan guru yang terpinter, enggak. Tapi saya yang diangkat jadi kepala sekolah. Ini biar untuk pengalaman dulu aja sebelum menjawab itu ya. Kemudian saya waktu jadi kepala sekolah di satu kabupaten itu kan banyak kepala sekolah negeri. Di antara kepala sekolah negeri, saya itu bukan yang terbaik, bukan yang terpinter Pak. Termasuk jadi sekian kepala sekolah se-Jawa Tengah, ada 600 sekian Pak ya, 600 sekian kepala sekolah negeri. Yang dari kacabdin hanya 13. Yang dari kepala sekolah waktu itu hanya sekitar separuhnya. Saya termasuk yang masuk situ. Padahal saya bukan kepala sekolah yang terhebat. Termasuk dari kacabdin ada 13, kok saya yang jadi sekdin. Tapi begitu saya analisis dengan diri saya, andikan saya bertanya pada diri saya, apa yang saya punya, kok kenapa saya, misalnya saya bertanya, loh kenapa sih saya kok jadi kepala sekolah, kan ada teman yang lebih baik, kenapa kok ini saya jadi kabid, saya jadi kacabdin. Ternyata ini Pak, ini Mas Bagus, komitmen saya itu tinggi sama institusi. Begitu saya di SMA Bojo, komitmen saya untuk SMA Bojo itu tinggi, itu komitmen. Pindah di sana itu yuk komitmen tinggi. Waktu jadi kepala sekolah, saya komitmen tinggi terhadap sekolah yang saya ini kan. Nah itulah yang namanya komitmen. Jadi kita ada pembelajaran pada teman-teman semuanya. Ini sebelum ke arah kebijakan tadi ya. Saya hanya tertarik pada teman-teman. Orang itu tidak menyangka-nyangka, nggak menyangka.
Tapi ini semuanya dalam tataran pemimpin pembelajar. Guru itu kan pemimpin pembelajar. Seorang guru yang menjiwai itu senang kalau memiliki murid pintar. Terus kita dorong menjadi guru, kan begitu kan ya? Dulu muridnya, terus menjadi guru, akhirnya menjadi temannya. Ini seorang guru itu mempunyai jiwa yang bagus, mendorong murid tadi yang jadi teman, karena dia rajin bagus, didorong, jadilah kepala sekolahnya. Akhirnya pada saatnya dia jadi pimpinannya. Jadi sang murid tersebut dulu muridnya, terus jadi teman, terus jadi pimpinannya. Artinya kita misalnya saya mengingatkan, saya Pak Yono, Pak Supri, Pak Pri dan lain-lain. Jangan kaget pada saatnya nanti ada guru dari sini yang masih muda, atau Pak Yono nanti, Pak Yono ini tahu-tahu jadi kepala dinas saya. Sekarang jadi ibaratnya dalam struktur mungkin di bawah gitu Pak ya, menjadi yang harus kami koordinasikan. Pada saatnya Pak Yono jadi kepala dinas saya. Itu hal yang biasa-biasa aja begitu ya. Nah, mencikapi hal itu tadi, ini sebuah pengalaman hidup. Seorang murid yang dulu jadi muridnya, terus jadi temannya, jadi pimpinan, itu tetap terhadap gurunya hormat. Dia tahu, meskipun dia sudah jadi pimpinan, dengan gurunya satu sekolah, dia tetap baik. Permisi ya Pak, saya mau ini dulu. Itu pasti Pak. Tidak terus menjadi sok yes. Ini untuk belajar. Jadi kepada teman-teman yang muda-muda, ada kesempatan untuk sampean untuk menjadi nanti. Ini kan kita mendapat pembelajaran tidak hanya dari kampus, betul nggak? Iya. Pak Dirjen kita, Pak Dirjen PAUD di Dasmen, Pak Jumeri, kepala sekolah, langsung kepala dinas, langsung dirjen. Siapanya enggak? Waktu itu ada pimpinan, ada tuh, wih gitu, saya tak ada onek iki. Oh saya jadi pimpinanku. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita. Sok ben dorak kewirangan. Misalnya saya sama Pak Yono supaya enggak kewirangan. Nah, saya sama Pak Yono enggak pernah marah-marah karena aku enggak kewirangan nanti. Pak Yono boleh jadi pimpinanku. Ini saya tak uring-uring malah jadi pimpinanku. Nah, ini untuk pembelajaran. Ya, saya Pak Yono, Pak Supri dan teman-teman yang nanti jadi Bakasek gitu. Ini yang pertama. Ada lagi. Teman-teman Bakasek ini saya hanya karena ini teman ya. Teman bolehlah ya kayak kami memberi masukan ya kan. Kayak level Pak San CS itu ya tadi harus membimbing yang muda-muda. Jangan jegali, gitu. Kasihlah kesempatan ini, oke ya. Terus saya mencoba menjawab tadi gimana era pandemi tadi Mas Agus. Kita ini memasuki bermacam-macam era. Pertama ada era industrialisasi, era digitalisasi, era disruption. Ini macam-macam era. Kita sudah hidup di era itu. Teman-teman guru masih biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Mau era industri 4.0, mau industri sekarang 5.0, tidak gagas. Tapi begitu dihajar dengan satu era baru adalah era pandemi. Mau nggak mau guru dipaksa. Nah ini ada pembelajaran yang baik. Guru dipaksa untuk menguasai IT. Betul. Akhirnya teman-teman guru itu akhirnya sekarang bisa membuat konten-konten yang bagus, konten-konten yang berbasis digital. Akhirnya pembelajaran berbasis digital atau digitalisasi pembelajaran berlangsung di sekolah. Andai kan tidak pandemi, Pak Supriyono itu misalnya nyuruh guru-guru, "Mbok, digitalisasi pembelajaran." Gini aja iso Pak. Nah, kan bisa begitu. Tapi dengan dipaksa pandemi ini suatu pembelajaran. Artinya apa? Lagi, ini bagi calon-calon pemimpin, termasuk pemimpin Pak Yono dan Pak Supriyono misalnya gitu. Kadang namanya perubahan itu harus dipaksa.
betul kan? Iya. Perubahan itu harus dipaksa. Dipaksa itu nggak enak. Baru dia ngerasakan enak setelah selesai. Nah, ini ada pelajaran baru, sehingga sebuah perubahan itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Dipaksa. Nah, dipaksa itu enak, enggak enak. Tapi pada saatnya dia akan mencari, oh iya, begitu. Ini jadi kebijakan ini toh level kita sudah bagus, sehingga teman-teman ini misalnya sekolah-sekolahan gimana sih ini? Ya sudah, bergantung. Sekarang masuk sekolah itu apa masuk di substansi kurikulumnya? Belum. Tetapi apa? Perilaku. Jadi sekolah itu kan suatu tempat yang mampu mengubah perilaku. Yang perilaku yang sakar PDW menjadi era yang prokes, kan begitu kan ya. Baru meningkat kepada pembentukan karakter. Jadi di sekolah itu membentuk karakter, baru ke arah kompetensinya itu ini. Nah ini dan ditambahi dengan bagaimana saya dulu sama Bu Mas Rukah itu kan sering bertanya, Bu ini itu Bu, ini kan namanya kalau zaman sekarang namanya berliterasi. Nah, berliterasi ini siapa? Bu Mas Rukah, Bu Duro, gitu Bu ya. Nah, itu saya sering takon teman, bocah tukang takon wae. Ternyata, nah itulah saya yang suka bertanya. Itu yang akhirnya bertambah. Kalau orang yang nggak mau bertanya, ketoknya nggak akan bertambah, kan begitu kan? Nah itu, gitu Mas. Terima kasih Pak Yanta. Kembali ke Pak Yono ini, Pak Yono. Bagaimana sih Pak Yono ini biar teman-teman tahu itu menjadi pendidik yang profesional itu kiat-kiat apa tuh sebetulnya yang harus dilakukan? Karena ini memang tadi seperti Pak Yanta cerita tadi bahwa kita telah mengalami beberapa era terutama di era pandemi ini. Apalagi ini Mas Menteri juga sudah mengumumkan tentang Merdeka Belajar. Nah ini dari kacamata Pak Yuwon ini bagaimana Pak ini kiat-kiat untuk teman-teman Bapak Ibu guru ini untuk bisa selalu bisa menjadi guru profesional? Iya, terima kasih Bapak Ibu guru yang mulia, Pak Yanta, Pak Pri. Guru itu tugas mulia tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanta. Bahkan menurut Ustadz Zainal, ya, pemilik ilmu itu Gusti Allah, pemilik ilmu itu. Panjenengan itu utusan langsung Gusti Allah untuk menyampaikan ilmu, luar biasa panjenengan. Jadi utusan Gusti Allah untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Itu tugas mulia sekali. Ya, setara dengan Nabi, setara loh ya. Bukan sama dengan. Itu tugas mulia. Oleh karena itu, dalam hal menghadapi perubahan itu pasti terjadi. Jangan antipati terhadap perubahan, dan itu pasti terjadi. Guru mulia sekali dengan ilmu-ilmunya tadi. Maka seorang guru kalau bisa mengantarkan anaknya untuk sukses itu satu kebahagiaan. Kita tidak dapat apa, kadang-kadang kita tidak dapat apa-apa. Kita hanya satu kebanggaan bahwa bisa mengantarkan anak-anak untuk bisa berprestasi. Ya, untuk mengantarkan bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang berhasil. Anak yang ada di sini sekarang menjadi guru di sini yang luar biasa hebat. Saya masih melihat ada enggak di sini Bu Linda Yuwana, ada enggak? Ada ya Linda Yuwana? Ada. Itu dulu murid saya juga. Saya hafal sampai sekarang karena sama-sama ada Yuwananya. Kemarin kami minta untuk menjadi narasumber Pak Yanta, tetapi beliau karena baru hamil 7 bulan, ngerti hamilnya 7 bulan juga. Maka kemudian kami alihkan karena inspiratif sekali bagi kami adalah bisa menginspirasi yang lain pula. Di sini terdapat orang-orang hebat, cuma kadang-kadang sudah muncul atau belum. Kemudian mendidik itu tugas yang mulia sekali, ya. Kemudian dalam mendidik saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan guru itu sebagai kawan saya semuanya. Nek wis pas seduluran ya tetap sedulur, ya. Kita harus bersaudara terus. Dalam mendidik itu tidak sulit-sulit kok. Pada waktu panjenengan masuk ke ruang kelas itu panjenengan tulus. Anak-anak masuk ke ruang kelas itu tulus.
Panjenengan dinantikan kehadirannya oleh siswa, anak-anak juga dinantikan oleh panjenengan, ibarat teko dengan gelas. Kalau pada waktu panjenengan mengajar itu ada hambatan, nang omah bar nyeneni anake, nang omah dan karo bojone baru beda pendapat, maka ini buntu, ini teko ini buntu, airnya sulit sekali untuk keluar. Dengan gelas ini juga begitu, anak di rumah baru dimarahi orang tuanya, disalahkan terus gitu, maka ini juga akan tertutup, ada selaputnya. Tetapi kalau sama-sama terbuka, jus langsung ngebak ya, itu bisa masuk semua. Itu menurut saya teorinya adalah seperti itu. Maka kita harus tulus dulu, hati kita tulus memberikan ilmu kepada peserta didik, tulus juga. Apalagi sekarang ini problemnya luar biasa. Problemnya adalah 10% zonasi kurang lebih. Nanti anak-anak yang cukup bermasalah di kelas itu 5-10, kemudian tengah-tengah, kemudian 20% di atas itu prestasi. Yang prestasi itu senang-senang aja, kipas-kipas saja gitu. Tetapi yang 10 ini kadang-kadang menjadi perlakuan tidak baik, non sewu. Sekarang sudah zamannya berbeda ya. Maka yang 10% itu harus ditangani pula, yang tengah-tengah berjalan wajar, yang eksklusif 20% berprestasi itu harus ditangani lebih pula gitu. Sehingga nanti mendapatkan penanganan semua. Semua sekolah negeri sekarang harus menerima anak berkebutuhan khusus. Ya. Itu nanti akan lebih berat lagi ya. Maka akan ada pelatihan ya, pelatihan untuk Bapak Ibu guru berkebutuhan khusus. Oleh karena itu kalau semuanya berjalan dengan baik, yang 5-10% juga diperhatikan dengan sungguh-sungguh, beri vokasi mungkin seperti itu ya, keterampilan. Saya punya pengalaman menjadi kepala sekolah. Di kepala sekolah pertama saya dulu, pada waktu mau ujian nasional, saya berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya diberi tambahan pelajaran, soal-soal tryout gitu, saya beri bola, silahkan bermain bola. Luar biasa Pak, luar biasa semangatnya. Kegembiraan itu perlu ya. Kemudian hasil ujian nasionalnya seperti apa? Ternyata dari peringkat 16 bisa menjadi peringkat 12. Ditertawain Bapak Ibu guru, kepala sekolah kok ngajari koyok ngene. Kadang-kadang kita perlu berbuat di luar kebiasaan, tapi kita punya keyakinan bahwa ini nanti akan baik gitu ya. Jadi seperti itu yang pengalaman kami, dan kami berpindah-pindah itu juga kami sebenarnya tidak mempunyai hasrat yang tinggi sekali, diletakkan di mana saja saya siap, dan kebiasaan memilih itu bagi saya ternyata keliru. Ada seragam, kita disuruh memilih duluan diwalik-walik, cari yang sobek. Begitu ambil ternyata keliru, ada yang sobek. Beberapa kali cobakan seperti itu, saya hindari akhirnya. Sudah taruh di meja saya, apapun saya terima. Itu ternyata dapatnya paling bagus terus. Maka di dalam doa pagi kami setiap hari Pak Yanta, sekaligus laporan dengan pimpinan saya ya. Jadi setiap hari yang kami lakukan adalah berdoa. Di dalam doa itu, ya Allah, tiada keburukan dalam takdirmu. Apa yang kita lakukan yang tadinya tidak enak tadi, sulit sekali itu, begitu ada masa tertentu kita lihat ternyata itu yang terbaik ya. Nah itu hal-hal seperti itu maka perlu kita yakinkan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian terhadap anak didik itu kuncinya adalah harus hormat kepada ibu atau ibu bapak orang tua, kemudian kepada guru. Maka kalau ada anak didik yang tidak hormat terhadap guru, mari kita tangani, kita rangkul, bukan dimarahi. Keliru lagi, bukan dimarahi tetapi dirangkul. Penyebabnya apa kok bisa marah-marah dengan guru, kemudian kita luruskan. Sekarang bukan zamannya seperti dulu lagi, plok ya, tapi kita rangkul, kita cari penyebabnya, kita telusuri, kemudian kita arahkan, dan itu bisa terjadi. Kemudian Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah rata-rata, maaf, sekarang terjadi gap antara guru muda dan guru tua, maaf. Saya mengatakan guru senior, guru junior gitu. Rata-rata ada gap Pak Yanta. Nah pada waktu mengatasi gap itu apa? Yang senior ngomong yang junior, memberi kesempatan, mendidik, membimbing. Kemudian
yang junior ini rasa hormat kepada yang senior juga harus tinggi. Mau tidak mau sekolah itu dibesarkan oleh bapak ibu yang porna-porna ini dulu, ya, yang pernah memberi warna oleh sekolah itu. Tidak ujuk-ujuk jadi seperti ini, tidak. Maka saling asah-asuh, eleng-elengge, kalau ada dielengge juga tidak sakit hati, saling memberi masukan, sehingga nanti sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa bagus. Jadi jangan merasa pinter karena isih nom ahli teknologi ditakoni seto moh salah dhisik rak sekolah misalkan. Ada yang jawab lagi, ilmu ki larang, aku kuliah kayak ngene iki bayare yo larang. Masya Allah. Ya. Saya kadang-kadang hanya nangis kalau melihat seperti itu, ya. Oleh karena itu saling berbagi, maka nanti sekolah itu bisa menjadi maju. Tidak ada orang paling hebat. Seperti saya mungkin, seperti Pak Yanta tadi, orang pinter-pinter amat sih. Wong yo dhisik yo ngono-ngono kuwi ya. Tetapi niat kita yang tulus bisa membuat anak-anak itu luar biasa. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Pak Yono. Mungkin di akhir session ini untuk beliau berdua, harapan ke depan untuk SMA 1 Boja demi kemajuan SMA Negeri 1 Boja ini apa Pak? Beliau berdua sekaligus closing statement Pak. Terima kasih bahwa kita harus menyadari bahwa SMA Negeri 1 Boja itu milik banyak orang. Kalau kita sadar bahwa SMA Negeri 1 Boja itu milik banyak orang, milik siswanya, milik gurunya, milik alumni, milik tetangganya, dan milik kecamatan, milik kabupaten. Jadi milik banyak. Maka di sini kita tidak akan bermain-main terhadap sekolah itu. Kita otomatis akan memandang penting untuk berpikir kemajuan sekolah ini. Kalau kita sadar bahwa sekolah ini adalah milik banyak orang, bukan milik mbahmu tok, bahasanya begitu ya, misalnya gitu. Sehingga nggak boleh digunakan untuk ini, dan semuanya harus menuju apa yang diinginkan bersama. Komitmennya tadi harus dikuatkan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, saya sama teman-teman, namanya teman-teman itu nggak ada mantan teman. Tapi kalau kepala sekolah ada mantan kepala sekolah, sekdin ada mantan sekdin. Tapi kalau teman tetap teman. Sehingga kalau saya sama teman-teman ya teman, kan begitu kan ya. Bukan sekdin atau guru, enggak. Ini teman kan. Sehingga kami dengan teman, maka kami akan bicara lebih bebas, lebih bebas. Ini kepada teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kami SMA Boja yang bisa ngobati kangen saya di SMA Boja, dan kami mendoakan SMA Boja menjadi the best choice bagi masyarakat Boja sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yono, closing statement-nya. Iya, terima kasih. Kalau saya mengibaratkan, karena saya dari ekonomi, sekolahan itu adalah seperti perusahaan jasa. Jadi seperti perusahaan jasa. Semakin jasa yang kita berikan, masyarakat membutuhkan kita, output kita bagus luar biasa, maka mereka akan tertarik otomatis dengan sendirinya tanpa promosi. Ya. Kalau mereka yang bagus-bagus itu bisa masuk, yang kurang terlayani dengan baik, maka dengan pelayanan prima, maka sekolah ini bisa menjadi luar biasa. Dan sekolah ini sebenarnya sudah luar biasa, tetapi masih terus harus ditingkatkan sehingga menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian teman-teman, mari kita melayani dengan baik. Maaf ya, menyinggung sedikit, kita dibiayai negara dalam jumlah yang tinggi, dengan gaji, dengan pembiayaan. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan anak bangsa, sehingga jangan lepas dari itu, jangan lepas dari mencerdaskan. Setiap perbuatan kita, rumah kedua kita, maka kita berpikir untuk memajukan anak-anak ini. Anak-anak yang hebat ini kita antarkan, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Saya salut dengan Boja, dengan prestasinya Pak Yanta. Sejak kemana-mana saya bawa, pengalaman saya di Boja ini saya ceritakan kemana-mana. Sampai rata-rata tadi saya hafal betul, karena saya bandingkan sebagai ukuran untuk sekolah lain. Kalau sekolah lain saya rata-rata sekian, maka saya bisa melakukan begini, bisa melakukan begini gitu. Banyak sekolah yang bisa lebih bagus dari itu, tetapi
belum maksimal, maka bisa kita maksimalkan menjadi sekolah-sekolah yang hebat. SMA Bojo sekolah yang luar biasa hebat, Bapak Ibu gurunya luar biasa hebat. Saya doakan bisa mengantarkan anak didik dari Bojo ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Karena mau nggak mau 10-15 tahun lagi, saya yakin dari SMA Bojo itu jadi pemimpin yang ada di Jakarta. Dan saya yakin penuh itu. Saya doakan bisa mengantarkan anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asyantor dan Pak Yuwono yang telah banyak menginspirasi kita semua. Jangan takut bermimpi, jangan takut gagal untuk meraih kesuksesan. Tak ada rahasia untuk menggapainya. Jika kita mau belajar dari sebuah kegagalan, maka kesuksesan ada di depan mata. Selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak berdua yang telah berkenan untuk sharing dan bernostalgia bersama Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Boja ini tentang nilai-nilai baik dan komitmen tinggi terhadap profesi kita sebagai guru. Untuk melengkapinya, kita akan bersama-sama dengarkan pesan dan kesan dari Bapak Ibu Purna Tugas, perwakilan dari Bapak Ibu Purna Tugas, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sri Ciptaningsih, MPD. Kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa ya namanya tadi, kesan-pesan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Boja. Saya juga agak kaget ini, kok saya sebaiknya Pak Muha atau yang lain, masuk saya gitu. Tapi enggak apa-apa lah gitu. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa kalau saya bisa berada di tengah-tengah SMA Negeri 1 Boja ini. Sejarahnya dulu saya itu ijolan dengan Pak Suyanto. Gitu, ijol, tukar guling ya Pak. Dalam Pak? Enggak tukar tambah ya Pak, tukar biasa saja gitu ya. Baik, dulu itu saya berangkat dari orang swasta. Jadi dulu tahun 77 itu saya sudah menjadi guru. Ini sudah lahir belum? Dereng atau dereng ya mesti ini. Iya, saya sudah jadi guru. Kemudian saya menjadi orang swasta selama 17 tahun di SMA Masai Semarang. Lalu saya tahun 93 menjadi PNS di SMA Negeri Ampel Boyolali. Kemudian saya laju dari Ungaran sampai di Ampel. Dan waktu itu saya kepengen pulang kampung begitu, kesulitan. Karena sekolah kami sekolah baru, belum ada gurunya. Guru fisika menurut saya. Kalau misalnya sudah ada, itu pun harus cukup enggak ditinggal. Gitu. Akhirnya suatu ketika saya tidak di rumah, tapi ada tamu, Pak Suyanto ini. Tadi ada tamu yang di rumah bilang gitu, tamunya ngejaki pindah, ngejaki mutasi gitu. Wah ya kok alhamdulillah banget ki, pucuk dicinta ulam tiba, saya bilang gitu. Akhirnya kami ngurus pindah, Pak Yanto juga ngurus pindah, kita ketemu di Dinas Pendidikan ya Pak waktu itu. Ya sudahlah, jadi akhirnya bisa tukar guling pindah. Saya bisa lebih dekat di sini, Pak Suyanto juga lebih dekat dengan rumahnya. Nah semua itu kami syukuri, puji Tuhan sekali. Kalau tidak mungkin saya menjadi orang Boyolali selamanya begitu kalau tidak ada Pak Yanto ini gitu. Nah akhirnya kami bersyukur bisa masuk di SMA 1 Boja ini. Awal saya masuk di sini sekolah masih sederhana. Waktu itu tahun 90, pinten Pak Niko? Ya 99 kira-kira itu. 94-nya kan 99 Pak Ketoel nggih. Yo ora subjek gitu ya, pokok main itu gitu Pak ya. Iya. Nah, waktu itu sekolah kami melihat masih sederhana, tidak semegah ini.
Sehingga kami merasakan bahwa kemajuan SMA Boja dilihat dari sisi pembangunannya luar biasa dibandingkan dengan waktu saya masuk dulu. Nah, ini semuanya tentunya atas jasa Bapak Ibu semuanya dan juga para pemimpin sekolah ini. Kalau tidak pemimpin yang gini, yang bagus, pasti tidak akan menjadi seperti ini. Kalau tidak ada guru-guru yang hebat, juga tidak akan seperti ini. Muridnya semakin banyak dan juga menjadi sekolah favorit di Kecamatan Boja ini. Atau dulu namanya Karsenan ya sini ya, Kota Karsenan waktu itu. Nah, Bapak Ibu, untuk itu saya mengajak, sesuatu itu akan menjadi lebih baik, akan berhasil, kuncinya satu, yaitu kita harus bersyukur apa yang kita hadapi saat ini. Kita perlu bersyukur. Nah, dari bersyukur ini kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan bekerja yang baik, bekerja yang tekun, bekerja yang bertanggung jawab. Sebetulnya dalam kita bekerja itu sudah ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti. Ikuti aja itu, tidak usah aneh-aneh. Pertama, kita perlu taat aturan yang ada. Bukan perlu tapi harus taat aturan yang ada. Kalau masuk jam 7 ya jam 7 masuk kan gitu. Jangan sampai terlambat. Kalau seandainya harus mengerjakan sesuatu misalnya, tadi saya melihat pada membuat soal, yang gawe soal pada saatnya. Udah, kalau kita ikuti itu saja sudah bagus. Sudah mendukung sekali tugas-tugas yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, mungkin yang muda-muda yang belum kenal saya, belum begitu kenal saya, boleh dicek, saya tidak pernah terlambat masuk sekolah ini. Saya tidak pernah ditagih gawean oleh Pak Pras kurikulum atau oleh siapapun yang ada di sini. Ditagih itu saya tidak pernah. Wedi, kira-kira wedi gitu ya. Iya. Ditagih apa RPP, ditagih nilai, ditagih soal, saya tidak pernah. Jadi saya tahu kapan saya harus lakukan pekerjaan saya. Ya tadi intinya kita harus mengerti kedudukan kita. Ditambah lagi dengan tadi Pak Yono mengatakan kita itu sudah dibayar mahal oleh pemerintah. Jadi mari kita juga respon niat pemerintah untuk membayar kita itu untuk kita lakukan secara bertanggung jawab. Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau dalam diri kita masing-masing punya suatu niat, apa yang bisa kita tinggalkan di sekolah ini pada saatnya nanti. Terutama bagi yang mau pensiun, Pak Pras CS, Bu Tati, saya percaya bahwa panjenengan sudah memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Dan yang belum atau masih jauh, mari buat pemikiran, buat suatu perencanaan, apa yang bisa kita lakukan untuk sekolah ini agar sekolah ini menjadi semakin maju. Bapak Ibu yang kami hormati, saya percaya panjenengan masih bisa lakukan itu semuanya. Dan anak-anak para murid, saya rasa juga siap untuk menerima ajakan atau bimbingan dari panjenengan semuanya. Ayo, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik untuk sekolah ini. Karena siapa yang akan melakukannya kalau tidak panjenengan semuanya. Untuk itu kami titipkan sekolah ini pada panjenengan. Nyun sewu, kalau kepala itu tidak begitu berperan untuk siswa loh Pak ya, maaf. Maaf Pak ya. Iya, tetapi kunci daripada sekolah ini ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu, pakailah untuk kebaikan sekolah ini. Berikan yang terbaik untuk sekolah ini. Dan tinggalkan yang terbaik untuk sekolah ini kelak. Sehingga sekolah ini tidak
lihat gedungnya saja, tetapi melihat isinya yang luar biasa. Jadilah teladan di mana Bapak Ibu berada, dan jadikan diri Bapak Ibu menjadi orang-orang yang terhormat. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu terus berlalu. Lembaran demi lembaran sudah menghiasi. Coretan demi coretan juga sudah mewarnai. Terkadang tak bermakna, akan tetapi terkadang juga penuh warna. Oleh karena itu, di masa mendatang, kita berharap bersama coretannya akan penuh makna dan bermanfaat. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Akan tetapi jangan pula melihat masa depan dengan penuh ketakutan. Lihatlah di sekitar kita orang-orang yang mencintai dan bergandengan tangan untuk bersama-sama memajukan SMA Negeri 1 Boja dengan penuh kesadaran. SMA 1 Boja, jaya, jaya selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar mentari selalu membuka. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Suyanta dan Bapak Yono, kami mohon berkenan untuk berfoto bersama dengan Bapak dan Ibu Purna Tugas terlebih dahulu. Monggo Ibu. Dan tangan menggenggam, bersama bersorak kita pasti bisa. Berpegang tangan untuk raih masa depan, bersatu semanja. Pak Yosi mohon untuk difoto. Kemudian kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Boja untuk berfoto bersama Bapak Sekretaris Dinas dan Bapak Yuwono. Kami persilahkan. Bersama kita bisa. Jaya, SMA Boja, jaya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, monggo yang ingin berfoto kami persilahkan untuk bisa segera merapat ke depan. Bapak Ibu Guru. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu tamu undangan, Bapak Ibu Purna Tugas untuk bisa berkenan coffee break terlebih dahulu yang telah kami sediakan di depan ruangan. Sudah kami sediakan untuk coffee break. Berpegang tangan untuk raih masa depan, bersatu semanjaku kita pasti bisa. Kita selalu bergandengan tangan, melangkah ke depan, meraih impian, bersama kita bisa. Kita tak pernah lelah berjuang, satukan tekad untuk jadi terhebat, meraih masa depan. Sebuah simfoni, sebuah simfoni, tak hati disadari, merasuk maka buku, merasuk maka buku, hati ada satu, manis lembut
was feeling